Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan kami di channel Belajar Bersama Aruna. Mohon maaf dalam beberapa hari ini kami tidak men-share video ya, dikarenakan kami sedang merilis soal-soal untuk dilaksanakannya tryout secara online ya. Mohon teman-teman bantu untuk men-share kepada saudara-saudara semua ya, untuk lebih banyak lagi yang mengikuti pembelajaran. Syaratnya itu cukup mudah, cukup subscribe saja channel kami, tonton saja video-videonya ya. Mudah-mudahan tryout yang kami selenggarakan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, untuk tryoutnya itu sendiri cukup banyak ya. Di antaranya itu khususnya untuk bidang pendidikan agama Islam ya. Ada juga untuk PGSD, untuk guru bahasa Indonesia, untuk guru PKN, guru Penjas, dan guru BK ya. Nah, untuk mendapatkan linknya bisa teman-teman lihat di Facebook atau di deskripsi video-video saya yang sudah diupload ya, terutama video-video terbaru saya nanti dicantumkan ya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nanti linknya ada ya, tinggal ikuti saja. Nah, di video kali ini kami akan men-share ya tentang seputaran Permendikbud yang biasanya keluar pada saat tes SKB untuk CPNS keguruan ya, bidang keguruan. Di antaranya itu ada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 ya, tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah ya. Nah, selain itu ada juga Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, di Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini tentang standar penilaian pendidikan terdiri dari beberapa bab ya. Di antaranya itu bab yang pertama adalah ketentuan umum. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan standar penilaian pendidikan itu adalah kriteria mengenai lingkup ya, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik ya, yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Nah, sedangkan untuk penilaiannya itu sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ya. Dan untuk pembelajarannya itu adalah proses interaksi antar peserta didik ya, antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkup belajar ya. Nah, untuk yang kedua itu bab 2 ya, ada lingkup penilaian. Nah, untuk penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik ya, terus penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ya, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah ya. Nah, selain itu penilaian hasil belajar peserta didik juga pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek seperti aspek sikap ya, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan ya, jadi dari beberapa aspek ya. Nah, untuk bab 3 ada tujuan penilaian ya. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses ya, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan ya. Nah, selain itu penilaian hasil belajar juga yang dilakukan oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi ya, standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah itu bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional ya, keseluruhan pada mata pelajaran tertentu ya. Nah, di bab 4 itu ada prinsip penilaian ya. Nah, prinsip penilaian hasil belajar itu ada yang dikatakan soheh ya, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur ya. Terus objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian ya. Terus ada adil ya, secara adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik ya, karena
berkebutuhan khusus secara perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat ya, status sosial ekonomi atau gender ya. Nah, selain itu ada juga secara terpadu ya. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran itu sendiri ya. Terus ada secara terbuka ya, berarti prosedur penilaian itu, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan ya. Terus menyeluruh dan berkesinambungan ya. Nah, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai ya untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Selain itu ada sistematis ya, secara sistematis itu berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap ya dengan mengikuti langkah-langkah baku ya. Terus beracuan kriteria ya, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan ya. Yang terakhir itu ada accountable ya. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanismenya, prosedurnya atau teknik maupun hasilnya sendiri ya. Selanjutnya di bab 5 itu ada bentuk-bentuk penilaian ya. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan ya, atau dalam bentuk lain yang diperlukan ya, sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Nah, yang kedua itu ada penilaian hasil belajar oleh pendidik ya, digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, terus memperbaiki proses pembelajaran dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian ya, tengah semester, akhir tahun atau kenaikan kelas ya. Nah, yang ketiga itu ada pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik ya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang kedua ya, yang nomor kedua tadi, diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait ya. Selanjutnya ada di bab 6 itu mekanisme penilaiannya ya. Nah, untuk mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik itu diantaranya perancangan strategi penilaian oleh pendidik ya dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ya, atau RPP berdasarkan silabus ya. Selain itu penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain ya yang relevan, dan pelaporannya itu menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelasnya. Terus penilaian aspek juga ya, aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai ya. Selain itu ada juga penilaian keterampilan ya yang dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai ya. Nah, terus ada peserta didik yang belum mencapai KKM, satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi atau diulang. Dan yang terakhir itu ada hasil penilaian pencapaian, pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka ya atau deskripsi. Nah, di bab 7 itu ada prosedur penilaian ya. Nah, untuk prosedur penilaian itu sendiri, penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan-tahapan ya. Di antaranya itu mengamati perilaku peserta didik ya selama pembelajaran. Terus mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau lembar pengamatan ya. Dan yang ketiga itu menindaklanjuti hasil pengamatan serta mendeskripsikan perilaku peserta didik ya. Nah, untuk yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan-tahapan, diantaranya menyusun perencanaan penilaian, ya, terus mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 ya, dan deskripsi juga dicantumkan ya. Nah, selanjutnya ada bab 8 yaitu instrumen penilaian ya. Instrumen penilaian yang dilakukan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok ya, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik sendiri ya. Yang kedua itu ada instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah ya. Memenuhi persyaratan substansi,
konstruksi dan bahasa ya, serta memiliki bukti validitas empirik ya. Dan yang ketiga itu instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN ya, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, maupun dan antar tahun ya. Nah, seperti itu. Nah, selain Permendikbud yang tadi juga ada juga Permendikbud nomor 53 ya tahun 2015 yang membahas tentang seputaran penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan ya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Terus ada juga yang harus dipelajari Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum ya. Selanjutnya Permendikbud nomor 103 tahun 2014 ya, seputaran tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Dan juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 160 tahun 2014 ya, tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013. Serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi Permendikbud yang tadi itu biasanya keluar ya pada saat SKB. Mungkin SKB sekarang juga tidak menutup kemungkinan ya bakalan keluar, dan ditambah dengan Permendikbud tentang RPP 1 halaman. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan video kami kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.